Ya, ini konstanta ionisasi seharusnya bukan hal yang baru ya buat Anda karena di mata kuliah kimia fisik ataupun farmasi fisik juga sudah disinggung ya tentang konstanta ionisasi. Baiklah, karena tadi banyak juga yang sepertinya belum terlalu paham, saya ulangi ya, Anda setelah mengikuti mata kuliah ini di chapter kedua ini, Anda harus bisa memahami arti penting pKa. Kenapa kita harus tahu topik tentang pKa ini ya di dalam preformulasi dan farmasi. Juga bagaimana harus mampu menghubungkan pKa dengan derajat ionisasi ya, suatu zat asam atau basa. Kemudian juga nanti harus mampu menghitung ya. Nah, jadi mengkuantifikasi seberapa persen terionisasi suatu zat ya. Nah, atau bagian yang terionisasi dengan bagian tak terionisasi itu proporsinya bagaimana? Ya, dilihat dari nilai pKa dan pH-nya. Kemudian nanti bisa menghubungkan pKa dengan kelarutan. Ya, jadi suatu zat yang bersifat asam atau basa itu kelarutannya bagaimana? Dilihat dari nilai pKa dan pH-nya. Kemudian juga mampu menjelaskan prosedur penentuan pKa. Ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ya, ini ada pengantar dulu. Nah, kalau berdasarkan survei ya yang dilakukan oleh Wells tahun 88, proporsi obat yang dapat terionisasi itu adalah cukup tinggi ya, sangat tinggi ya, 95%. Kenapa? Karena zat obat itu terdiri dari asam dan basa lemah ya, yaitu zat yang bisa terionisasi ya. Asam itu adalah zat yang bisa terionisasi menjadi ion-ion H+, ya. Kalau basa terionisasi menjadi ion H- gitu kan. Nah, tapi juga ada jenis atau kategori obat yang non-ionik ya, atau ampolit ya, atau alkohol. Ini sekitar 5%. Tapi kalau kita lihat perkembangan ya tahun 99 kita bisa lihat di indeks obat dunia itu sudah tinggal 63%. Obat itu terdiri dari zat yang bisa terionisasi pada pH 2-12. Jadi ini sudah menurun ya. Tadi kan 95%, sekarang 62%. Kalau kita lihat lagi tahun 2010 ini ada survei top 10 ya. Top 10 obat-obat yang salesnya itu tertinggi di dunia ya. Itu ada Lipitor nomor 1 ya, isinya atorvastatin kalsium, kemudian clopidogrel, Plavix, Saretide. Nah, di urutan 9, 8, 9 ini ada eh, Remicade dan Humira. Ya. Remicade ini kalau dilihat sini isinya infliximab ya, kemudian ada lumimab. Ada limumab ini dan infliximab ini beda dengan ini ya, dengan Lipitor yang isinya atorvastatin kalsium ini. Bedanya di mana ini? Lipitor ini Plavix, Saretide ya. Ini adalah chemical drug ya. Obat yang berasal dari zat kimia sintetis ya. Kalau infliximab, adalimumab, nah ini jenisnya adalah biofarmaceutical ya. Jadi biologis, dari zat biologis. Nah, seperti vaksin itu zat biologis yang dari monoklonal antibody ini. MAB ini monoklonal antibody. Nah, tadi si Humira ini di tahun 2019 sudah naik ya ke urutan pertama. Jadi trennya eh, apa obat sekarang ini adalah dari bahan-bahan yang bersifat biologis ya. Okay.
Nah, tantangan untuk obat yang bersifat biologis ini ada beberapa hal. Yang pertama ini masalah kelarutan, ya. Kemudian daya tahan strukturnya bagaimana. Kemudian retensi di dalam retensi dari aktivitasnya selama proses pembuatan ataupun selama proses formulasi. Ya, ini lebih detail tentang obat biologis ini Anda pelajari di Departemen Biologi Farmasi, ya, di biotek, di dasarnya biologi molekuler, ya. Nah, saya kembali ke apa namanya ke tema kita, konsultan ionisasi itu menjadi penting karena memang masih obat-obat seperti di sini, ya, ini survei 2020 kali quiz gitu, ini masih chemical drug, ya. Jadi eh, survei lain juga menunjukkan tablet, kemudian kapsul, ya, larutan ini masih menjadi bentuk sediaan yang populer, ya. Masih klasik, ya, sudah lama, tapi memang saat ini masih diminati. Kalau misalnya kita pergi ke apotek atau sentra-sentra penjualan obat, kebanyakan obat masih berbentuk tablet, kapsul, ya, larutan itu, atau serbuk. Nah, di sini kita harus paham bahwa mungkin lebih detailnya di materi biofarmasetika, ya, bagaimana predisposisi obat, dan dalam hal ini obat-obat solid yang oral ketika dikonsumsi, ya, konsumsi kepada tubuh kita. Nah, nanti apa yang terjadi di situ, ya? Nah, fase-fasenya ada tiga: fase biofarmasetik, fase farmakokinetik, kemudian fase farmakodinamik, di mana obat menghasilkan efek, ya. Sebelum itu harus ada fase farmakokinetik dulu, lalu fase didahului oleh fase biofarmasetik. Dalam fase biofarmasetik ini, obat-obat seperti tablet, kapsul ini mengalami proses biofarmasetik yang lengkap, yaitu mulai dia hancur, disintegrasi, zat aktifnya keluar dari pembawanya atau dari matrik-matrik pengisinya, lalu kemudian mengalami proses yang kedua, yaitu disolusi. Setelah proses disolusi, di mana obat itu terlarut di dalam medium saluran pencernaan, maka dia akan siap untuk diabsorpsi. Sampai situ adalah fase biofarmasetik, ya. Jadi bagaimana obat itu bisa diserap dengan tingkat kecepatan dan jumlah tertentu yang disebut dengan bioavailabilitas. Itu nanti dikaji di dalam materi biofarmasetik, ya. Nah, karena ada proses yang harus dilewati tadi, ya, khususnya kelarutan, maka kita harus memahami bagaimana kelarutan dari suatu zat yang bersifat asam atau basa, ya, yang tadi surveinya itu masih di atas 60%. Nah, ini akan sangat tergantung dari pemahaman kita tentang pKa, ya. Nah, ini ada beberapa contoh dari eh, nilai-nilai pKa dari suatu asam lemah. Oke, nah kita masuk ke obat asam dan basa, ya. Jadi saat ini zat obat yang dapat terionisasi, ya, yang terdiri asam dan basa ini masih cukup banyak. Nah, kelarutan zat asam atau basa akan bergantung kepada pH. Nah, kenapa seperti ini nanti kita akan bahas, ya. Dan adanya gugus fungsi yang dapat terionisasi ini membuka peluang untuk memanipulasi kelarutan melalui pembentukan garam. Jadi kalau kita ketemu zat asam atau basa, kelarutannya rendah, maka bisa ditingkatkan kelarutannya tersebut dengan pembentukan garam. Kenapa bisa demikian? Nanti kita akan bahas, ya. Ya, sekarang kita cek dulu, ya, pemahaman Anda tentang basicnya daripada ionisasi. Tadi sudah ditanyakan apa itu konstanta ionisasi. Pertama, ionisasi itu sendiri, ya, ionisasi. Jadi ketika suatu zat dilarutkan dalam suatu medium air, maka zat yang bersifat asam atau yang bersifat basa tersebut akan terionisasi. Terionisasi itu menjadi produk ion-ionnya, ya. Nah,
maka disitulah terjadi proses kelarutan ya. Misalnya di sini suatu asam lemah dilarutkan dalam air, maka akan terjadi reaksi seperti ini, Ha ditambah H2O, ya. Itu akan menjadi produk H3O plus ditambah A minus ya. H3O plus ini eh, sama dengan H plus ya, ion hidronium namanya. Nah, untuk menyatakan proporsi keseimbangannya itu, karena di sini reaksinya reversible ya, jadi bisa bergeser ke kanan ke arah produk atau ke arah reaktan. Kalau bergeser ke arah kanan, berarti itu proporsi terionkannya akan lebih banyak ya dibanding proporsi yang tidak terionkannya. Jadi bentuk molekulnya. Ini berdasarkan nanti kita hitung dengan suatu tetapan yang disebut dengan Ka ya. Nah, Ka inilah disebut dengan tetapan konstanta ionisasi ya. Atau konstanta disosiasi juga ada yang bilang seperti itu ya. Jadi Ka ini konstanta ionisasi bisa kita hitung dari nilai-nilai produk dibagi dengan reaktannya ya. H3O plus dikalikan A minus dibagi dengan HA. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Rumusannya ini di kimia dasar ya. Kalau misalnya tidak mengerti kenapa begini, Anda harus baca lagi kimia dasar. Nah, kalau kita buat dalam bentuk loh, ya, loh Ka sama dengan loh H3O plus ditambah loh H minus. Nah, yang di bawah per itu jadi minus ya, minus loh H. Ini eh, apa namanya, matematika kulus ya, mulai masuk. Dari per itu jadi minus. Kalau kali itu plus. Kalau kita kasih minus ya, log minus log Ka, kemudian minus log H3O plus, minus log A minus, kemudian yang tadinya minus jadi positif ya, log Ha. Maka ini menjadi kita sederhanakan, min log Ka itu sama dengan pKa ya. pKa sama dengan log H3A plus itu adalah pH ya, min log H3A plus itu adalah pH. Ditambah dengan log Ha min log A minus ya. Nah, dari sini kita bisa ubah menjadi pKa sama dengan pH ditambah log Ha dibagi A minus. Ya. Anda tahu ini persamaan ini disebutkan dengan persamaan apa ini yang pertama kali menurunkan namanya siapa? Henderson Hasselbalch. Henderson Hasselbalch. Hasselbalch ya. Henderson Hasselbalch. Nah, bentuknya tadi pKa sama dengan log sama dengan pH log Ha dibagi A minus. Nah, ini jangan terbalik ya. Ini adalah rumus untuk asam lemah ya, asam lemah. Jadi ini kita bahasnya asam lemah dulu. pKa sama dengan pH ditambah log Ha dibagi A minus ya. Jadi kalau pKa disebut duluan maka di atasnya Ha ya. Nah, kalau pH disebut duluan, ya, pH sama dengan pKa plus, ya ininya masih plus sama, berarti ini yang dibalik ya. Nah, A minusnya ke atas. Jadi pH itu sangatnya dengan A minus, pKa itu dengan Ha ya. Mungkin untuk mengingatnya gitu kira-kira. Kita bisa apa lanjutkan persamaan ini pH sama dengan pKa plus log A minus per H ini dengan misalnya kita ingin menghitung berapa proporsi yang terionkan dan tidak terionkannya. Jadi A minus per HA itu berapa? Maka kita bisa turunkan ke sini. Nah, log A minus per HA sama dengan pH min pKa ya. Kalau lognya kita buang, jadi muncul sini 10 pangkat ya, atau antilog. Antilog pH min pKa, atau 10 pangkat pH min pKa. Ya, ini sebutnya persamaan Henderson Hasselbalch ya. Untuk asam, ya, jadi A minus ya, tadi per HA adalah 10 pangkat pH min pKa. Untuk basa itu
Sebaliknya ya, kalau misalnya ionnya di atas, tata ionnya di bawah, itu pKa-nya dibalik, pKa min pH. Tapi kalau ingin pH min pKa tetap di sini, berarti ini yang dibalik. Jadi untuk basa itu bentuk terionkannya di bawah ya, ininya di atas. Bentuk garamnya di bawah. Kalau ini kan bentuk garamnya di atas, bentuk asamnya di bawah. Kalau basa, bentuk basanya di atas, bentuk garamnya di bawah. Misalnya, eh, coba Anda hitung zat, misalkan aspirin ya, asam asetil salisilat, pKa-nya 3,5 misalnya. Dilarutkan dalam satu baper gitu ya, larutan baper dengan pH katakanlah 6,5. Nah, ini mana bagian yang paling banyak ini? Kalau dilihat dalam baper pH 6,5 ini, aspirin apakah akan terionkan atau tidak terionkan ya? Berapa bagian yang terionkannya, berapa bagian yang tak terionkannya? Sekali lagi di sini ya. Asam asetil salisilat. Aspirin. Ini suatu asam lemah ya dia. Nilai pKa-nya 3,5. Ya, dia dilarutkan di medium dengan pH 6,5. Apa yang terjadi? Berapa bagian yang terionkan dan tak terionkannya? Coba dihitung. Yang sudah dapat? Aditya bisa ngerjainnya? Dapat berapa? 1.000 Pak. 1.000. Yang mana yang 1.000? Aku hitungnya tuh 10 pangkat 6,5 dikurang 10, habis itu pangkat 6,5 dikurang 3,5 di 10 pangkat 3 1.000. Jadi kurang Ya, ngerti juga Pak. 1.000 itu apa? M Pak, M bukan. Eh, bagian yang terionisasinya atau bagian yang tak terionisasi? Ionisasi. Terionisasi ya. Jadi di sini aspirin ion dibagi dengan aspirin molekülnya sama dengan 10 pangkat pH min pKa gitu ya. 10 pangkat 6,5 dikurangi 3,5. Jadi ini 1.000 ya. Jadi 1.000 per 1 ya. 1.000 terionisasi, ini yang terionisasinya, ini yang tak terionisasinya ya. Satu bagian. Jadi ini sangat terionisasi ya. Sangat terionisasi. Artinya
Berapa persen nih 1000 bagi 1 itu? 1000 dibagi 1001. Nyaris 100% ya. Ya, oke ya. Jadi sudah tahu, berarti Anda sudah bisa, tadi kan salah satu capaian pembelajarannya, yaitu bisa menghitung proporsi yang terinvestasi dan tak terinvestasi berdasarkan nilai PKA dan PH-nya ya. Contoh berikutnya, silakan dikerjakan lagi ya. Misalkan suatu zat asam, memang suka piridin, pKa-nya sama dengan 8 ya. Dilarutkan dalam plasma darah. pH-nya plasma darah itu 7,4. Nah, apa yang terjadi dengan suprapiridin di dalam darah? Apakah dia sangat mudah larut atau sukar larut ya, atau bahkan mengendap? Apa yang terjadi? Ada yang coba jawab? Silakan raise hand. Kelas ini belum pernah masuk kelas ya? Belum, Pak. Oh iya, minggu depan kita harus masuk kelas ya. Nanti saya nggak tahu nih, yang mana Retno, yang mana Sania, yang mana Jenio, Tania, Cindy. Nanti minggu depan kita usahakan luring ya, luring. Ini karena hari ini tuh eh, jam 8-nya itu ada online di rumah, jadi rada bingung juga. Akan keburu ke kampus gitu kan, jam 10 selesainya. Ya, saya jam 10 online saja. Siapa nih yang mencoba? Martisa Aulia. Martisa Aulia nggak ada.
Ada, Pak. Ya, gimana? Berapa dapatnya? Bapak maaf, Martiza baru join lagi. Tadi laptopnya mati. So, ya, jadi berapakah bagian proporsi terionisasi dan tak terionisasi dari sulfapiridin dengan pKa 8 bila dilarutkan di dalam plasma darah dengan pH 7,4? Apa yang terjadi dengan zat sulfapiridin? Oke, silakan Margaret Adeline. Izin Pak mau coba jawab. Kalau saya nemunya jadi 10 pangkat minus 0,6. Jadinya yang terionisasinya itu 1, yang tidak terionisasinya itu 10 pangkat 0,6. Kemarin gimana? Ini sulfapiridin saya sembuhkan dengan SP ya. SP yang terionisasi dibagi SP kebandingan 10 pangkat apa di sini? PH min PKA gitu kan. Jadi 10 pangkat 7,4 kurangin 8 ya. Dengan 10 pangkat berapa? Minus 0,6 ya. Iya Pak. Hasilnya berapa? Jadinya 1/10 pangkat 0,6. 1 per 10 pangkat 0,6. Ya. Berapa 10 pangkat 0,6? 10 pangkat 0,6 berapa? Kalkulator bisa menghitung 10 pangkat 0,6? Bisa dong. Kalau di saya sekitar 3,98-an Pak. Apanya? Namanya? 10 pangkat 0,6. Jadi ini 1 per 3,98. 3,98. 10 pangkat 0,6 itu 3,98 ya. Jadi ya dibulatkan 1/4 ya. Artinya sulfapiridin ini gimana? Lebih banyak bagian yang terionisasi atau tidak terionisasi? Yang Tidak tidak Pak. terionisasi. Tidak terionisasi ya. Yang terionisasinya hanya 1/4-nya kan 25%. Jadi ini 25%. Berarti ini 70% yang terionisasi. Betul. Ya, artinya dia terlarutnya itu ya sedikit larut, tapi mungkin juga bagian terbesarnya tidak kurang larut gitu ya. Larut, cuma apa namanya tidak terlalu larut ya. Jadi kelarutan itu nanti kita akan bahas dan sebetulnya kelarutan itu dari mana ya munculnya. Oke, berarti ini mudah-mudahan sudah bisa ya semuanya bagaimana menghitung proporsi terionisasi dengan tak terionisasi. Nah, dengan bisa menghitung ini kita bisa memperkirakan apakah kelarutan suatu zat itu rendah atau tinggi ya. Di sini rendah atau tinggi? Karena bagian terionisasinya kecil ya dibanding terionisasi, berarti ini kelarutannya rendah ya. Oke, ketika pH jauh di bawah pKa, kira-kira 3 unit pH, obat asam lemak akan benar-benar tidak terionisasi. Dan sebaliknya ketika pH jauh di atas nilai pKa, kira-kira dengan selisih 3 unit pH, maka obat asam lemak ini akan terionisasi sempurna ya. Seperti tadi asam salisilat, asam salisilat di dalam larut dengan pH 6,8 misalnya gitu. Itu kan selisihnya hampir 3 ya. Dengan pH
di atas nilai pKa-nya, maka dia terionisasi sempurna. Tapi kalau asam salisilat, misalnya pKa 3, dilarutkan di cairan asam lambung pH 1 misalnya. Apa yang terjadi? Dia tidak terionisasi atau terionisasinya itu sangat rendah ya. Jadi kalau selisih antara pK dengan pH sampai 3 unit, ya untuk asam lemah, maka apabila nilai pH-nya di bawah nilai pKa dengan selisih 3 unit pH, maka zat asam tersebut sangat tidak terionisasi ya, atau benar-benar tidak terionisasi. Apabila pH sama dengan pKa, maka artinya itu terionisasi setengahnya ya, atau 50%. Bisa dipahami ini? Ya, Pak, cukup. Ya. Oke, jadi kalau digambarkan ya, pernyataan barusan tuh seperti ini. Ini misalkan suatu zat ya, ada asam lemah, yang ini asam lemah ya, basa lemah, yang ini asam lemah. Jadi ini asam lemah. Yang ini ya. Kemudian yang hitam ini basa lemah. Nah, yang merah asam lemah, apa yang bisa kita pahami dari grafik ini, semakin tinggi pH ya, berarti ke arah sini ya, maka ionisasinya semakin tinggi ya. Ini obatnya itu pKa-nya 7 ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, ini dengan 3 skala unit pH ini di atas nilai pKa-nya, maka dia terionisasi sempurna ya. Sini terionisasinya itu 99,9%. Tapi kalau nilai pH-nya itu di bawah nilai pKa-nya sampai 3 unit skala, maka dia tidak terionisasi ya. Bagian terionisasinya itu tidak ada yang terionisasi. Sebaliknya untuk basa lemah, maka persen terionisasinya itu untuk suatu basa lemah dia akan terionisasi sempurna pada pH yang jauh lebih kecil dibanding pKa ya. Dengan selisih 3 unit pH maka dia terionisasi sempurna di sini. Dan kalau pH-nya di atas nilai pKa untuk basa lemah ini, maka dia tidak terionisasi ya pada nilai pH sampai selisih 3 ya, selisih 3 ke atas. Itu tidak terionisasi. Ada pertanyaan? Ada yang kurang paham dari untuk grafik ini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang hubungan pKa dan kelarutan ya. Kita sudah masuk ke capaian pelajaran berapa nih? 3, 4. Kelarutan itu kalau kita ukur ya, kelarutan suatu zat, asam atau basa, maka kelarutan itu berasal dari satu bentuk yang tak terionisasinya, itu disebut dengan kelarutan intrinsik ya, S0. Yang kedua, kelarutan itu bisa berasal dari bentuk terionisasinya, Si. Jadi kelarutan total itu, ya, nanti kelarutan total itu St, itu dari S0 plus Si. St ini bisa kita dapatkan dari hasil pengukuran, misalkan Anda gunakan titrasi atau metode spektral atau apapun. Nah, kalau S0 ini dari data ya, ada juga dari referensi kelarutan intrinsik suatu zat itu ada. Nah, Si ini bagaimana cara mengukurnya? Ya, sulit ya. Nah, kalau S0 bisa diukur, bisa, yaitu kita ukur kelarutan pada pH yang menyebabkan tidak terjadi ionisasi ya. Misalkan untuk asam lemah dengan pKa 3 ya kita lakukan prosedur pengukuran kelarutannya itu di medium dengan pH di bawah nilai pKa-nya dengan 3 selisih unit pH ya. Misalkan di
di pH 3 atau di pH 3,5 atau pH 3 atau pH 2 misalnya gitu ya. Cuma selisihnya udah 3 lebih pH 2. Maka tidak ada ionisasi itu terjadi. Berarti kelarutan yang diukur itu adalah S0. Nah, kalau Si ini sulit ya, maka kita paling bisa Si itu dicari dari Sp min S0 gitu ya. Jadi kelarutan itu nanti dari hasil penurunan dengan Anderson Hasselbalch. Nah, ini kan dari sini ya, dari pKa itu pH plus log. Tadi ini kan HA per A minus ya. HA itu terinisasi berarti S0 ya. Yang terinisasi itu Si. Bisa juga ditulis seperti ini ya. Atau kita uraikan Si-nya itu adalah St min S0 ya. Si St min S0. Masukkan ke sini. Jadi pKa sama dengan pH plus log S0 per St min S0. Kita susun ulang. Sini min log S0 per St min S0. Ya, bisa dihilangkan lognya kemudian nanti sehingga menjadi antilog atau 10 pangkat. Ya. Sehingga nanti hasil akhirnya ST sama dengan S0 kali 1 plus antilog pH min pKa. Bagaimana kita memahami rumus ini? Artinya kelarutan suatu zat itu nanti pertama tergantung kepada kelarutan intrinsiknya S0-nya. Ya, dikalikan 1 plus antilog pH min pKa. Jadi kalau ada terionisasi atau tidak terionisasi nanti berpengaruh ke faktor ini. Ya. Kalau zat itu terionisasi tinggi, maka berarti nilai ini tinggi. Ya. Jadi 1 plus nilai yang tinggi akan menghasilkan kelarutan yang tinggi. Kalau terionisasinya itu rendah atau bahkan tidak terionisasi, berarti faktor ini kecil, ya, sehingga sini pun kecil. Kalau ininya tidak ada terionisasi, berarti misalkan seperti pada pH yang untuk asam lemah itu tadi di bawah pKa-nya tidak terjadi ionisasi, berarti hanya tergantung kepada S0 saja, gitu ya. Ya, ini tadi sudah dikerjakan. Berapa pKa dari asam lemah suprapiridin, pKa 8 dalam plasma darah 7,4. Ini sudah ya. Tadi ini sudah. Nah, kembali ke hubungan antara pKa dan solubility ya, atau derajat ionisasi dengan solubility. Nah, kelarutan total itu St adalah S0 ya, dikalikan 1 plus ini. Jadi semakin tinggi nilai ini karena ada ionisasi yang semakin tinggi, maka ST-nya akan tinggi gitu ya. Nah, contoh untuk asam lemah seperti ini ya. pKa asam lemahnya misalnya di sini 7,4. Kita artinya ya. Maka ini ionisasinya itu pada pH yang sama dengan pKa itu adalah 50% gitu ya. Tapi ketika misalkan pada pH yang lebih rendah daripada pKa-nya, berarti ke arah sini ya. Tidak ada ionisasi ya. Bahkan di pH berapa? Yang skala 3 tadi ya, selisihnya itu 3 unit pH, jauh di bawah pKa, maka itu kan unionized ya, tidak terionisasi. Maka kelarutan itu, ST itu di sini sama dengan S0-nya. Karena tidak ada Si. Nah, Si itu mulai muncul setelah zat tersebut dilarutkan pada pH yang lebih tinggi daripada pKa-nya. Nah, ini kan kalau tadi pK-nya 7,4, berarti di atas pH 7,4 itulah mulai terjadi penambahan konsentrasi atau penambahan kelarutan. Ini untuk asam lemah. Kalau untuk basa lemah bagaimana? Untuk basa lemah ya sebaliknya ya, tadi tinggal ya, seperti itu. Jadi semakin tinggi pH untuk basa lemah, berarti kelarutannya semakin berkurang. Jadi suatu obat yang bersifat asam lemah akan semakin larut dipelarut dengan pH yang lebih tinggi daripada pKa-nya. Ini pH yang tinggi itu maksudnya pH di atas
pKa ya. Namun sejauh mana kelarutannya ini tergantung kepada derajat ionisasi. Jadi derajat ionisasi itu nanti selisih antara pH dan pKa-nya. Ini sejauh mana. Semakin tinggi derajat ionisasinya, maka akan semakin terlarut ya. Jadi kelarutannya semakin besar gitu ya. Semakin tinggi derajat ionisasinya, maka kelarutannya semakin besar. Derajat ionisasi suatu asam ditentukan oleh pKa dan pH lingkungan di mana zatnya ada. Suatu asam lemah akan semakin terionisasi pada pH yang jauh lebih besar dari pKa-nya. Dan akan semakin tidak terionisasi di lingkungan ber-pH lebih rendah daripada pKa-nya. Jadi statement misalkan zat asam lebih larut di pH basa atau zat basa lebih larut di pH asam, itu ada benarnya ya, tapi tidak mutlak. Tetap harus dilihat nilai pKa dan pH-nya. Seperti tadi sulfapiridin kan asam lemah ya, dilautkan di larut basa misalkan 7,5 gitu ya. Nah, itu kan tidak tinggi kelarutannya meskipun asam dalam basa. Karena apa? Karena nilai sulfapiridin itu nilai pKa-nya 8 ya, mendekati 8. Kalau diletakkan di pH basah yang hanya 7,6 misalkan, ya tetap saja derajat ionisasinya itu lebih rendah ya dibandingkan yang terionisasinya. Maka kelarutannya rendah ya, meskipun dia asam di dalam basa. Jadi harus dicek nilai pKa dan pH-nya ya, pKa dan pH-nya. Oke. Nah ini untuk basa lemah. Kalau Anda ingin turunkan rumusnya dari sini ya, kemudian jadi grafik ini. Jadi kelarutan total akan sama dengan intrinsic solubility-nya pada nilai pH minimal 3 di atas pKa-nya ya. Ini untuk basa lemah. Jadi kalau kita ingin tahu berapa kelarutan intrinsik ya lakukan saja uji kelarutan pada pH pH 3 skala di atas pKa-nya ya. Misalnya di sini pKa-nya 4,5 tambah 3 ya sekitar 7,5 ya. Di 7,5 ini kita ketemu intrinsic solubility. Oke, ini ada hasil riset antara perhitungan nilai kelarutan dari prediksi ya berdasarkan rumus ini. Yang ini berarti dengan hasil pengukuran dengan data, misalkan dengan titrasi atau spektro ya, dengan eksperimental. Ini dari eksperimental, ini di teori. Ya, memang nilainya tidak 100% berimpit ya, tetapi polanya sama ya. Jadi semakin rendah pH-nya untuk suatu basa, maka semakin tinggi kelarutannya. Semakin tinggi pH-nya, maka kelarutannya semakin rendah. Ini untuk basa lemah ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Baik, kita lanjut. Nah, ini silakan raise hand ya. Lipitor ini ya isinya atorvastatin. pKa-nya 4,6 ya. Ini data kelarutannya ya, 2,04 mikrogram per mili pada pH 2,1, kemudian 1,2 miligram per mili pada pH 6. Apakah atorvastatin kalsium ini asam atau basa? Ada yang raise hand?
Ya, Alifa Deliana. Mana Eh, Alifa? i- izin jawab, Pak. Untuk atorvastatin ini pH-nya asam. Alifa Deliana ya. Mana? Oh ya, silakan. Silakan Untuk Alifa. untuk atorvastatin ini pH-nya asam, Pak. Hmm? Menghilang Alifa. Suara saya kedengaran, Pak. Ya. pH-nya asam, Pak. Bukan pH-nya asam. Pertanyaannya, apakah atorvastatin kalsium itu zat bersifat asam lemah atau basa lemah? Jawabannya tadi Alifa apa jawabannya? Atorvastatin ini adalah asam Asam lemah lengkap. ya, asam lemah. Kenapa asam lemah bukan basa lemah? Gimana tadi? Silakan diulang penjelasannya. Alifa ada yang mau ditambahkan? Karena nilai pKa-nya 4,46, sehingga bisa dikatakan dia asam lemah. Karena nilai pKa-nya kenapa? Karena nilai pKa-nya 4,46, Pak, sehingga dia bisa dikatakan asam lemah. Yang lain? Silakan raise hand yang mau menjawab apakah atorvastatin kalsium ini asam lemah atau basa lemah? Ya, Mutia. Kemudian juga ada siapa tadi yang raise hand itu? Rupiah ya. Duluan siapa? Mutia dulu silakan. Eh, Kalau menurut saya dia termasuk asam lemah karena saat pH-nya itu lebih besar dari pKa-nya, kelarutannya itu lebih besar, Pak. Lebih larut. Oke. Ada yang mau jawab lagi? Ya, jadi memang betul ya jawaban dari Mutia Nurhaliza. Kenapa atorvastatin kalsium ini kita katakan asam lemah? Bukan dari nilai pKa-nya ya. pKa-nya 4,46 di bawah 7, bukan ya. pKa itu bukan untuk melihat suatu zat itu asam atau basa. pKa itu adalah ukuran derajat ionisasi suatu zat ya. Apakah dia persenter ionisasinya itu rendah atau sedang atau tinggi gitu ya. Didasarkan kepada pH ya, pH. Jadi pH-nya itu di berapa gitu. Untuk menyatakan tinggi atau rendah ionisasi juga nanti kita butuh data pH. pH medium di mana obat itu terlarut ya. Nah, kalau kita lihat ini dilarutkan di dalam air atau medium dengan pH 2,1 dan 6 ya. Pada pH 2,1 itu artinya pH di bawah nilai pKa-nya. Ya, itu kelarutannya hanya 20,4 mikrogram per mili. Artinya di pH yang rendah, kelarutannya itu rendah. Sedangkan di pH 6, ini pH di atas nilai pKa-nya ya. 6 itu kan di atas 4,46. Kelarutannya 1,23 mg per mili. Jauh lebih tinggi dari 20,4 mikrogram per mili. Artinya apa? Ya, artinya berarti dia itu asam. Ya, karena asam itu akan menghasilkan kelarutan yang tinggi di pH yang lebih tinggi dari nilai pKa. Itu ya. Oke, berikutnya. Serequel. Serequel itu kutiapin fumarat.
Ya, pKa-nya 6,8. Dia ini asam lemah atau basa lemah? Silakan raise hand lagi yang mau jawab. Ya, siapa yang raise hand? Ada lagi nih. Oh, ini Retno Rubianti. Silakan, Retno. Ini Retno lagi di mana? Izin, Perpustakaan ya? iya Pak, soalnya tadi habis praktikum. Iya, bagus. Silakan. Izin jawab buat yang serokwal itu kayaknya basa lemah karena dia lebih berion pas pH-nya lebih kecil daripada pKa. Hmm? Sekali lagi Basa saya. lemah Pak, Basa lemah karena karena lebih larut waktu pH-nya lebih kecil daripada pKa. pH-nya lebih besar dari pKa kan berarti 7,4 nih. 7,4 lebih besar. pH-nya lebih kecil daripada pKa Pak. Nah, gitu ya. Jangan terbalik ya. Ya. Jadi tiapin fumarat ini kita sebut basa lemah karena dia itu kelarutannya lebih besar pada pH yang lebih kecil dari pKa-nya dibandingkan pada medium dengan pH yang lebih besar daripada pKa-nya. Jadi pada medium dengan pH yang lebih besar daripada pKa-nya, kelarutannya itu lebih rendah. Saya juga begitu ya, dibanding pada pH yang lebih rendah dari pKa-nya. Oke, jadi semuanya sudah paham ya? Tidak ada masalah. Jadi Anda sudah bisa mengidentifikasi suatu zat ini bersifat asam atau basa lemah ya berdasarkan nilai pKa dan pH-nya berdasarkan nilai pKa dan kelarutannya dalam berbagai pH. Ya. Oke, jadi ini kesimpulannya. Jika suatu zat obat memiliki gugus yang dapat terionisasi, maka kelarutannya akan bervariasi sesuai dengan pH. Anda tadi sudah lihat ya datanya, juga sudah bisa menghitung ya bagaimana cara menghitung kelarutan berdasarkan derajat ionisasinya. Tadi ST sama dengan S0 kali 1 plus antilog atau 10 pangkat pH min pKa itu untuk asam lemah.
Kemudian konstanta ionisasi ya kita kenal sebagai pK ya, simbol parameternya ya, tetapannya. Jadi pK itu adalah min log Ka ya. Jadi suatu tetapan yang menyatakan kecenderungan terionisasinya suatu zat ya, yang bersifat asam atau basa lemah. Obat yang bersifat asam lemah akan lebih larut pada atau jika dia dilarutkan dalam medium dengan pH lebih tinggi dari nilai pKa-nya. Ya. Obat basa akan lebih larut bila dilarutkan dalam medium dengan pH yang lebih kecil, jauh lebih kecil dari nilai pKa si zat tersebut. Ketika pH sama dengan pKa, maka obat terionisasi 50%. Nah, persamaan Henderson-Hasselbalch memungkinkan prediksi kelarutan sebagai fungsi dari pH. Oke. Ini catatan ringkasan ya. Nah, berikutnya ada tentang persen terionisasi. Kita bisa hitung persen terionisasi dari rumus ini ya. Persen terionisasi adalah ini bagian yang terionisasi dibagi kelarutan total, terionisasi dan tak terionisasi ya, kali 100% ya, kali 100 nanti satuannya persen. Bisa juga kita tulis seperti ini ya. S0 ini kan tadi Si antilog pKa min pH dengan S0 ya. Ya, dari sini kita bisa turunkan berapa S0. Kita masukkan ke sini. Ya, kita cari bagian yang terionisasinya Si ya. Jadi akhirnya ketemu persen terionisasi ini 100/1 ditambah antilog pKa min pH. Ya, ini persen terionisasi. Nah, dari sini kalau kita punya nilai pKa tertentu, pH tertentu suatu zat, kita bisa coba, kita bisa masukkan ke nilai ini, maka kita bisa ketemu persen terionisasi. Berapa persen terionisasi misalkan tadi ya, sulfaviridin dengan pKa 8 biar diletakkan dalam plasma darah pH 7,4. Nah, nanti ketemunya berapa? 25% kan. Saya sudah dihitungkan 1/4. Ya, kalau Anda mau coba-coba untuk basa lemah ya, turunkan bagaimana persen terionisasinya, bedanya di sini ya, nanti S0-nya untuk asam lemah, pH min pKa ya. Atau kalau mau tetap pKa min pH, di bawah ininya 1 per antilog pKa min pH. Jadi rumusnya persis dengan ini, cuma di sini 100/1 plus 1 dibagi antilog pKa min pH. Oke. Nah, ini nanti coba aja untuk belajar mandirinya ya. Nah, ini tabel kalau kita masukkan nilai pKa dan pH ya. Misalkan selisih antara pKa min pH itu selisihnya 4, berarti pKa-nya lebih tinggi daripada pH ya. Untuk asam lemah berarti tidak terionisasi. Tapi kalau selisihnya negatif artinya pH-nya lebih tinggi daripada pKa. Maka untuk asam lemah dengan selisih 3 atau 4 nilai unit pH ini akan menyebabkan terionisasinya nyaris sempurna ya, 99,99%. Untuk basa lemah sebaliknya ya. Jadi Anda bisa coba di rumah, betul nggak ini angka-angka ini 99,9, 99,94 ya. Nah, itu dengan memasukkan nilai angka-angka ini ya di dalam rumus ini. Untuk basa lemah, rumusnya 100/1 plus 1 per antilog pKa min pH ya. Jadi ini sama dengan ini, cuma di bawah per ya. Nanti kalau Anda coba selisihnya -4, masukkan ke sini, betul nggak nilainya 0,01. Ya, berikutnya daftar ya. Daftar, Anda sering pernah dengar daftar ya. Ini kenapa bisa disukai untuk menjaga supaya pH-nya stabil ya. Ya, karena daftar itu nanti punya gugus asam maupun basa. Jadi ketika zat asam masuk, harusnya dia menurunkan pH, tapi karena ada zat basanya di dalamnya, maka dia akan diseimbangkan ya. Larutan yang dirancang untuk menahan perubahan pH setelah penambahan asam atau basa dikenal sebagai buffer.
Oke, contohnya di sini asam asetat dan natrium asetatnya ya, garamnya. Jadi daftar itu asam dengan garamnya atau basa lemah dengan garam. Di sini contohnya asam lemah, asam asetat ya. Asam asetat ini asam lemah dan karena itu posisi kesetimbangannya terletak di sebelah kiri di CH3COH-nya ya. Natrium asetat ini adalah garam dan akan terdisosiasi sepenuhnya sehingga kesetimbangannya berada di sebelah kanan. Jika ion H+ masuk ya ke dalam sistem ini, maka si ion H+ itu akan bereaksi dengan CH3CO-nya gitu ya. Sehingga akan menghasilkan asam asetat. Dan asam asetatnya ini akan terdisosiasi hanya sedikit sehingga pH praktis tetap konstan. Apabila OH- masuk, maka ia akan ditangkap oleh bagian ion H3O+-nya atau ion asetatnya ya, H+-nya ataupun natrium positifnya ya. Jadi ini nanti juga akan menyebabkan perubahannya itu tidak signifikan ya, perubahan pH-nya itu hanya sedikit saja. Nah, tiap larutan dapar itu punya kemampuan sampai sejauh mana menahan pH ya. Jadi tidak sebesar-besarnya ya, ada kemampuannya, ada kapasitasnya. Untuk menyatakan kapasitas itu dari jumlah mol asam atau basa yang harus ditambahkan pada sistem buffer yang dapat menghasilkan penurunan atau peningkatan 1 unit pH gitu ya. Ini bisa dihitung dari persamaan hasil bah juga ya. Ya, terakhir adalah tentang penentuan pKa. Ini apa namanya? Seharusnya dipraktikumkan ini ya, dipraktikumkan. Tapi tidak apa, ini untuk wawasan saja. Ada beberapa metode untuk menentukan pKa, ada dengan cara titrasi ya, dengan spektrofotometri absorbansi, rotasi optik atau intensitas fluoresensi. Setiap metode itu punya level kepercayaannya masing-masing ya. Kategorinya nanti ada apakah sangat dipercaya ataupun hanya untuk pendekatan saja ataupun tidak pasti ya. Penentuan pKa dengan titrasi potensiometri ini menjadi metode yang cukup populer dan mudah untuk digunakan ya. Caranya Anda membuat grafik seperti ini antara kan misalkan zat kita asam lemah ya. Kemudian dititasi misalkan dengan suatu katakanlah basa ya, nanti pH-nya itu dilihat. Jadi berapa volume titran yang dimasukkan berupa berapa perubahan pH yang terjadi ya. Nanti dicatat, nah sampai di satu titik perubahannya itu sangat ekstrim ya, drastis naik ke atas, lalu kemudian landai lagi. Nah, pada garis inilah kita cari titik potong tengahnya, itulah pKa ya. Jadi pH di mana titik tengah ini nilainya berapa, itulah pKa. Ya, untuk teknisnya Anda bisa tugas ya, bagian dari tugas mencari metode penetapan pKa ya. Anda cek saja ke website tertentu ya atau ke YouTube bagaimana cara menentukan mencari nilai pKa ya menggunakan misalkan metode potensiometri. Bagaimana untuk zat yang tidak larut dalam pelarut air, ya, kita gunakan pelarut organik ya, kosolven atau juga mungkin pelarut campur ya. Nah itu. Maka nilai pKa yang diperoleh di sini diistilahkan dengan sebutan pKa tampak ya, apparent pKa. Jadi bukan apa pKa sejati gitu ya, bukan pKa sejati. Ya, ada metode untuk mengkoreksi ya nilai pKa kalau digunakan pelarut campur. Namanya metode ya sudah Sadlowski ya. Ini sudah digunakan, ada beberapa bahan yang
obat-obat seperti paracetamol, fenobarbital, misalnya silat yang memang kurang larut di dalam air. Nah, ini coba juga nanti dicari bagaimana prosedur ya penetapan PKA menggunakan metode atau plot yang sudah Zablocki. Ini silakan nanti dijadikan untuk tugas ya, tugas terstruktur ataupun belajar mandiri ya sekaligus sebagai bagian daripada SKS pertemuan hari ini. Oke, ini apabila hasil antara penetapan PKA dengan air dan dengan pelarut campur menggunakan ekstrapolasi ya sudah. Kalau selisihnya itu 0,0 itu very variable, 0,02 approximate, kalau di atas 0,04 itu ke atas itu uncertain ya. Oke, ini kesimpulannya. Ketika suatu obat memiliki gugus fungsi yang dapat terionisasi, kelarutan akan berubah sesuai pH ya. Obat asam akan mudah larut di media pH tinggi dan obat basa akan mudah larut di media dengan pH rendah. Dengan catatan tinggi rendahnya itu adalah berdasarkan terhadap pKa-nya ya. pKa-nya. Ionisasi dikarakterisasi oleh nilai pKa. Ketika nilai pKa sama dengan pH, berarti melakukan terionisasi setengahnya. Nah, ini nyambung nanti ke bagaimana kita memprediksi kelarutan dengan pK dan pH ini untuk memilih suatu garam ya. Nanti di bab selanjutnya akan dibahas ya bagaimana memilih garam. Mungkin di kuliah ke-6 atau ke-7 ya. Kemudian selama screening praformulasi penentuan pKa bisa dilakukan dengan berbagai metode tadi ya. Di antaranya yang paling nyaman itu dengan potensiometri dan seterusnya. Ya, saya kira sampai di sini dulu kuliahnya ya. Udah mau persiapan Jumatan. Kalau ada pertanyaan 1-2 silakan ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Saya kira semuanya sudah tercapai ya. Mudah-mudahan setelah kuliah ini, Anda mampu menjelaskan arti penting PKA, sudah paham hubungan PKA dengan derajat ionisasi, menghitung proporsi, menghubungkan PKA dan kelarutan. Kemudian ini menjelaskan prosedur penentuan PKA. Nah, ini nanti tugas ya. Tugas. Ya, ada pertanyaan? Cukup? Ya, kalau cukup kita sampai di sini. Kita berjumpa lagi pekan depan ya. Mudah-mudahan bisa luring. Baik, kita tutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih ilmunya, Pak. Semuanya ya.